rumah, jumpa lagi dengan Kak Erna dan teman kakak Kali dia di acara Happy Holy Yeay! Kak Erna, hari ini kita mau ngapain aja sih Kak? Kita kembali lagi mau seru-seruan bareng dengan adik-adik di rumah nih Kak. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Semuanya ikutin gaya kakak berdua nanti ya pas lagi nyanyi ya. Lalu kita juga akan dengan firman Tuhan dan tidak lupa akan ada eksperimen bersama Prof Dem. Nah adik-adik sekarang udah mulai musim hujan nih. Jadi adik-adik harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang cukup, makan yang bergizi, istirahat yang cukup dan tidak lupa berdoa. Nah kita juga mau mulai acara kita ini dimulai dengan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhirnya, agar Tuhan yang berbicara dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Erna, hari ini kita mau nyanyi, tapi sebelum kita mau nyanyi, tema kita hari ini apa sih Kak? Tema kita hari ini tentang bagaimana Yesus sudah menghapus dosa kita. Kita harus bersyukur Kak, karena pengorbanan Yesus kita dosanya diampuni dan kita bisa diselamatkan. Adik-adik di rumah bersyukur nggak punya Yesus yang luar biasa? Nah, untuk mengenang penebusan Yesus kita mau sama-sama bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Kalian tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu ikuti Kak Erna dan Kali Dia ya. Gayanya juga ikutin. Ayo adik-adik di rumah, semua semangat bangkit berdiri. Ikutin gayanya Kak Erna dan Kali Dia. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ayo adik-adik kita menyanyikan lagu ini semangat. Sekali lagi semua bangkit berdiri, ikuti gaya Kak Erna dan Kali Dia. Yuk kita nyanyikan bersama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Sekali lagi Yesus. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay. Kerennya lagunya ya, singkat tapi maknanya dalam Kak. Iya bener banget Kak. Nah adik-adik di rumah udah gak sabar kan mau dengar firman Tuhan? Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Karya Terbesar. Lagunya bagus sekali. Mari adik-adik di rumah kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah lagu ini Kali Dia menjadi kata hati kita. Bersyukur atas pengorbanan Tuhan, karya Tuhan yang terbesar, yaitu dirinya sendiri. Kita nyanyikan bersama. Mari adik-adik, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku
Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan kami nafas hidup dan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Desi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Oke, Kak Desi langsung saja. Adik-adik, di siang hari yang terik, ada seseorang yang mengalami hal yang sangat menyedihkan. Adik-adik pasti bisa bayangin bagaimana perasaan adik-adik saat melihat hal tersebut. Dimana ketika ada yang dianiaya, dicambuk, dipukuli, lalu diludahi. Kalau kita membayangkan hal itu terjadi ke teman kita, pasti kita bertindak ya. Pasti mau bantuin kan? Kamu kenapa memukul dia? Pasti kalian bantuin. Nah, itulah yang terjadi pada seseorang ini. Ketika melihat hal itu, ada yang menangis, teriak-teriak, jangan aniaya dia, jangan pukul dia, jangan fitnah dia, karena dia guru kami. Dia telah menolong kami, dia telah menyelamatkan kami. Itulah yang diserukan orang-orang yang ada sekitar itu. Kalau Kak Desi membayangkan ya, itu benar-benar keadaan yang benar-benar sangat sedih. Karena orang yang disiksa tersebut adalah orang yang menyelamatkan seluruh umat. Sekalipun dia tidak berdosa, tapi dia harus mengalami hal yang sangat-sangat sakit. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian? Pasti sangat sedih kan? Nah, dia adalah guru yang bernama Yesus Kristus, Sang Penolong kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa dunia. Kalau adik-adik ingat ya, mungkin hari-hari yang lalu kita berbohong, mengganggu teman kita, berkata kotor, berkata kasar. Itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan kesalahan, belum tentu ada orang lain yang mau menggantikan posisi kita untuk dihukum. Tetapi Tuhan Yesus turun dari surga dan dia mau disiksa di dunia. Buat siapa? Buat Kak Desi dan adik-adik di rumah. Adik-adik, satu hal yang mau kita pelajari dari cerita ini adalah bahwa kita harus bersyukur Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa dunia. Ingat, bersyukur berarti kita berterima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih, ingat, bukan lagi sesuka hati ya untuk berbuat jahat. Bukan sesuka hati lagi ya berbuat yang buruk. Kak Desi, berarti aku boleh dong gangguin teman aku boleh dong nyontek, kan aku sudah diampuni. Ya benar, Tuhan Yesus mengampuni kita dengan sempurna. Tetapi bukan berarti kita mau hidup lagi dalam hal yang buruk. Ingat ya, sekali-kali tidak boleh. Katakan tidak pada dosa, oke? Nah,
Risi juga mau mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa ketika kita bilang kita mau mengucap syukur dan berterima kasih, itu tidak hanya di mulut saja. Sering sekali kan kita bilang, Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Tetapi apa? Tindakan kita masih sama saja. Nyontek, gangguin teman, ngelawan orang tua. Kalau kita bilang kita mau mengucap syukur dan berterima kasih, kita tidak lagi melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Bapa dan kita menyenangkan hatinya. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh belajar bagaimana mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami mau belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Smart Kids eksperimen Secret Message kali ini kita sediakan dulu ya bahan-bahannya. Ingat, didampingi orang tua. Oke? Segelap warna kopi. Tapi ingat ya, bukan untuk diminum, hanya untuk eksperimen. Oke. Bukan untuk minum, tapi untuk eksperimen. Sudah? Sekarang gelasnya kita aduk. Airnya kita aduk di dalamnya. Oke. Kita sampingkan dulu. Ambil lili yang tadi. Tulis secari kertas. Secret message yang kalian mau tulis. Tulis ya dengan lilin. Kita tulis secret message-nya. Tulis pesan kalian.
Kali dia, seru ya tadi ya? Seru banget Kak. Iya, adik-adik di rumah gimana? Seneng kan tadi? Tapi sayang ya Kak, waktu kita sudah habis. Adik-adik di rumah sedih gak sih acaranya udah habis? Jangan sedih ya, karena kita pasti akan jumpa lagi di episode berikutnya dalam acara Happy Holy Yeay! Tapi adik-adik, jangan lupa untuk terus saksikan acara ini setiap kapan ya Kak? Hari Minggu, minggu kedua dan keempat jam 9 pagi. Kapan Kak? Ulang lagi biar adik-adik inget. Oke Kak, hari Minggu, minggu kedua dan keempat jam 9 pagi. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik di rumah. Bye-bye. God bless you. Mwah.